para sahabat ya itu mengambil keberkahan dari fisik atau jasad Nabi ketika masih hidup loh ya, ketika masih hidup. Itu memang masyru'. Saya pernah mendengar nih, ada anggapan yang bilang kalau misalnya santri yang baik itu santri yang selalu bilang iya ke gurunya. Ya kita minta doa kepada orang tertentu yang kita anggap soleh ya. Saya kira dalam sisi hasil penelitian tadi itu saya kira itu tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama saya Feby yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Tentunya di Orasi Podcast, obrolan seputar Islami. Oke Sobat Orasi, akhir-akhir ini kita sering melihat nih berbagai kasus di dunia pendidikan yang lagi rame nih. Nah, di satu sisi kita mengajar untuk menghormati guru dan menjunjung tinggi nilai pendidikan. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan nih, bagaimana jika ada batas yang diizinkan? Apakah menghormati berarti harus diam? Oke, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Islam memandang konsep takzim yang sebenarnya nih. Bagaimana menjaga adab kepada guru tanpa mengabaikan nilai keadilan serta bagaimana pesantren dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga penuh keberkahan untuk kita semua. Oke, tentunya kali ini Feby tidak sendiri nih sobat. Nah, kali ini hadir bersama kita di sini narasumber yang luar biasa yaitu Ustadz Husnul Azhar, SPD MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Feby. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mbak Feby sehat toh? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Oke, Sobat Orasi, Ustadz Husnul Azhar SPDI MPDI ini penasehat pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul sekaligus dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betul Ustadz? Ya. Oke Ustadz. Nah Ustadz, kita akan membahas topik yang lagi hangat atau lagi hot isunya belakangan ini ya Ustadz. Oke. Akhir-akhir ini kan kata takzim tuh sering banget muncul di media sosial Ustadz. Tapi sebenarnya definisi takzim itu apa sih Ustadz? Ya, jadi kalau kita membuka kamus bahasa Arab misalnya ya, di dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, kata takzim itu kan akar katanya dari azoma ya'zumu, yang kemudian menjadi azoma yu'azzimu ta'ziman. Artinya apa itu Ustadz? Jadi makna asalnya itu adalah ya pengagungan atau penghormatan begitu. Nah, sehingga memang takzim itu identik ya ada pada diri seorang tokoh yang kemudian karena ilmunya itu maka kemudian orang lain memang harus menghormati seseorang yang berilmu itu kalau takzim dikaitkan dengan dunia pendidikan. Jadi ya takzim itu ya memang ada dalam kajian akhlak ya, dan memang itu sesuatu yang dituntunkan, apalagi misalnya kita memang hidup dalam lingkungan ilmu di situ. Jadi seorang murid kepada seorang guru, seorang santri kepada seorang kiai atau ustadznya, kemudian seorang mahasiswa kepada dosen. Nah, itu ya memang antara murid ya, orang yang sedang belajar tadi, misalnya mahasiswa dengan dosennya ya dia harus takzim memang. Takzim ini yang menghormati bahwa seorang dosen itu ya memang seseorang yang kita anggap punya pakar keilmuan tertentu dalam bidang tertentu, dan dengan ilmunya itu tadi ya, ilmu itu kan memang yang akan menjadi landasan seseorang di dalam perilaku kehidupannya. Maka
proses thalabul ilmi itu kan sebenarnya tidak ada semacam transfer of knowledge saja, tidak Oke. ya, tetapi transfer nilai. Sehingga dengan ilmunya itu kemudian orang itu bisa dipandu atau mendapat panduan untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Nah, maka orang yang banyak ilmu itu kan memang ya harusnya dia memang perilakunya memang dia sudah seperti ilmu itu, maka kemudian ya dia itu memang sah mendapatkan takzim dari orang lain. Oke. Nah, begitu. Jadi kaitannya itu antara takzim ya dengan dunia atau lingkungan yang berbasis keilmuan itu, nalarnya seperti itu, Mbak Feby. Nah, Ustadz, ini kan takzim kan itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada guru ya, Ya. Ustadz. Nah, tetapi banyak yang masih salah arti gitu loh, Ustadz. Nah, kenapa sih kita harus membahas topik ini, Ustadz? Karena ini kan banyak yang disalahartikan juga, terus banyak juga yang ngerasa ini tuh topiknya terlalu sensitif gitu loh, Ustadz. Kenapa sih kita harus membahas ini? Ya, saya kira kalau ini kita bahas di lingkungan misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah seperti Iya. UMY ini, ya sesuatu yang lumrah, bukan yang Oke. bukan sensitif. Oke. Termasuk misalnya kita mengkaji hal yang berkaitan dengan tema takzim ini di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, ya bukan sesuatu yang sensitif tadi, ya sesuatu yang lumrah, yang itu memang bagian dari ajaran Islam tadi itu, bagian dari akhlak tadi itu. Maka kan jelas ya, akhlak itu kan kalau dalam kajian akhlak itu kan disebut sebagai mahkotanya orang yang beragama. Nah itu, sehingga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga beliau menyabdakan, bu'ithtu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah itu, jadi aku itu diutus ya menjadi seorang nabi, seorang rasul itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Nah, jadi bukan sesuatu yang sensitif ya, sesuatu yang memang itu lumrah untuk kita kaji. Cuma memang akhir-akhir ini kan takzim itu maknanya menjadi agak bias. Iya, Nah, disalahartikan Ustadz. ketika takzim itu dimaknai pokoknya harus nurut terhadap apapun yang diperintahkan oleh seorang guru atau seorang kiai kepada murid, kepada santrinya misalnya. Nah, tidak demikian. Ya, karena ketaatan kita ya siapapun, baik itu murid, santri, mahasiswa, atau kita kepada pimpinan misalnya, atau kita kepada pemerintah, ya itu kan ketaatan yang tidak mutlak. Jadi ayat yang sudah sering kita baca misalnya atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum misalnya, itu kan ketaatan kepada Allah dan Rasul memang mutlak, maka menggunakan fi'il amr 2 kali kan itu, yang kemudian oleh para mufassir kemudian dimaknai ya ketaatan yang mutlak kepada Quran, hadis, Allah dan Rasul itu. Tetapi wa ulil amri ini kan tidak menggunakan fi'il amr itu, ya hanya menggunakan wawu atof saja. Nah, sehingga taat, tetapi taat kepada sesuatu yang tidak melanggar Allah dan Rasulnya tadi. Maka begitu juga takzim itu memang perintah Allah tadi. Menghormati kepada orang lain, apalagi menghormati kepada orang yang memang punya ilmu, yang dengan ilmunya itu kemudian menjadikan dia betul-betul taat kepada Tuhannya, kepada Allah, ya memang layak diberikan takzim itu. Nah, tetapi kalau kemudian takzim itu dimaknai harus taat dengan hal apapun, termasuk misalnya hal-hal yang melanggar, ya tidak, takzim tidak begitu. Ya takzim itu ya memberikan penghormatan kepada seseorang, ya sebatas memang penghormatan itu memang layak kita berikan kepada seseorang itu. Berarti Ustadz, saya pernah mendengar nih, ada anggapan yang bilang kalau misalnya santri yang baik itu santri yang selalu bilang iya ke gurunya. Nah, itu gimana sih Ustadz? Ya tidak juga, ya tidak juga. Ya, mohon maaf Mbak Feby, saya itu dulu juga besar di pesantren sebelum kami diminta oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengelola pesantren sekarang di pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah.
Babang Lipuro Bantul itu saya juga seorang santri dulu, dan kebetulan pesantren saya itu ya pesantren modern ya, Oke. semacam gontor begitu. Tapi di situ diterapkan akhlaknya akhlak salaf. Jadi akhlaknya ya seperti pesantren-pesantren yang memang tradisinya itu salaf begitu, salafiyah, ya salaf. Nah, itu kalau ketemu dengan ustadz guru cium tangan itu kan hal yang lumrah, ya. Iya. Lumrah artinya ya itu penghormatan, ya, bentuk penghormatan budaya kita bahwa ketemu dengan orang yang alim, ketemu dengan orang yang lebih tua, itu salah satu perwujudannya adalah jabat tangan, ya. Nah, kalau di Jawa Timur itu ditambah misalnya ya budayanya adalah dengan mencium tangan misalnya. Iya. Nah, sebatas seperti itu kan tidak masalah. Ya, artinya ya memang kita menghormati, apalagi misalnya itu ustadz kita, kiai kita, atau apalagi misalnya orang tua kita, bapak ibu kita yang sudah mendidik kita dan sebagainya. Itu penghormatan yang lumrah, ya. Tapi kalau kemudian sampai misalnya pokoknya takzim itu ya dimaknai disuruh apa-apa oleh ustadznya harus mau, ya tidak juga. Ya tidak juga, karena kan batasan kita tetap takzim itu kan dalam koridor akhlak tadi. Nah, akhlak itu kan kalau kita kaji dalam kajian akhlak itu kan asal katanya dari kholaqa yakhluqu yang artinya menciptakan, yang itu juga akar kata dari kholik sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam beberapa kajian kitab akhlak itu orang yang berakhlak itu berarti sama dengan dia itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang kholik. Nah, berarti kan harus sesuatu yang memang tidak melanggar aturan Quran dan hadis. Nah, itu. Nah, sehingga ta'zim itu ya ke situ, menaati apa saja yang itu memang sesuai dengan Quran hadis. Ya, tidak kemudian malah melanggar Quran dan hadis. Nah, kalau sudah melanggar berarti bukan ta'zim lagi. Nah, Ustadz, saya tuh pernah nonton ya Ustadz, kayak potongan-potongan video pendek yang anak santri-santri itu tuh mengambil air berkah dari ustadznya. Air berkah yang ditiupin gitu loh Ustadz. Nah, jadi saya tuh bingung. Nah, saya juga pernah Ustadz mengikuti kajian waktu kan saya safari Ramadan ya Ustadz ke masjid-masjid. Nah, saya mengikuti safari Ramadan ke salah satu masjid, sepertinya itu masjid di yang pegang itu salah satu pesantren. Nah, itu kajiannya itu tentang takzim tadi Ustadz, cara kita menghormati guru. Nah, untuk kita supaya cerdas Ustadz, nanti mintalah air dari guru tersebut biar kita tuh mendapat berkahnya. Nah, apakah itu gimana sih Ustadz? Apakah itu benarkah atau itu hal yang dibuat-buatkah atau hanya tradisi saja Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Febi. Nah, ini juga tema yang juga sensitif juga. Kalau tadi Mbak Febi menyebut masalah ta'zim sensitif tadi ya. Nah, begini, jadi memang kalau kita kaji dalam kitab-kitab akidah, nah nanti bisa di searching juga nanti di YouTube PDM Bantul ya. Kami di Majelis Tarjih PDM Bantul itu juga di bulan apa itu saya lupa, itu kami mengangkat tema tentang konsep tabaruk ya, konsep ngalap berkah. Nah, itu ya, mencari berkah. Nanti apa namanya untuk lengkapnya bisa dicari nanti ya, bagaimana konsep tabaruk dalam Islam yang memang dituntunkan. Nah, tapi singkatnya begini Mbak Febi. Jadi tabaruk itu memang nanti dalam perspektif para ulama ada dua golongan yang memang berbeda. Ada tabaruk yang memang itu sesuai dengan tuntunan syariat yang memang dibolehkan ya, dan ada tabaruk yang memang itu nanti tidak sesuai. Nah, itu. Nah, sehingga memang harus hati-hati dalam hal tabaruk ini. Jadi misalnya di dalam konsep tabaruk yang dikaji dalam kitab-kitab akidah itu ya, memang berdasarkan beberapa ayat dan beberapa hadis itu memang dituntunkan misalnya gitu. Memang ada keutamaan misalnya ya, ini dalam konsep tabaruk tadi misalnya kita berharap
ya dengan meminta sesuatu, berdoa ya, intinya tetap Iya. berdoa kepada Allah ketika kita meminum air zam-zam misalnya. Oh Nah, ya. itu kan juga tabaruk itu, Mm-mm. ya kan? Dalam hal air zam-zam itu memang dalam sekian hadis disebutkan bahwa memang ya air yang memang berbeda dengan air yang lain. Maka Mm-mm. kemudian ketika kita meminum air zam-zam itu, maka kemudian dituntun ada doa khusus dan sebagainya Oke. itu. Nah, itu kan juga termasuk masyru' yang dituntunkan misalnya ya. Nah, kemudian misalnya ya, ada tempat-tempat tertentu yang memang itu juga menurut beberapa dalil itu memang ada keberkahan di situ. Misalnya beberapa masjid yang disebutkan di Oke. dalam Quran dan hadis. Misalnya lah ya, misalnya kita berkunjung ke tanah suci ya, Oke. Ka'bah misalnya. Mm-mm. Nah, itu kan memang ya dalam sekian ayat hadis disebutkan ya, memang ada keberkahan Masjid di sana. tersebut. Nah, itu ya tabaruk yang memang dituntunkan. Nah, Mm-mm. itu. Nah, kemudian berkaitan dengan tabaruk dengan badan seseorang ya. Oke. Nanti tadi bisa dikaji tadi di video di YouTube PDM Bantul tadi. Itu memang kalau kita kaji hadisnya itu memang khusus hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi ada memang dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa para sahabat ya itu mengambil keberkahan dari fisik atau jasad Nabi ketika masih hidup loh ya, ketika masih hidup Oke. itu memang masyru'. Nah, tetapi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita mengkaji kitab-kitab akidah ya tidak ada, itu hanya khusus untuk Nabi saja. Nah, sehingga misalnya oh ini bekas air minumnya siapa, kemudian nanti diminum, nanti diyakini akan ada efek Iya, positif tertentu misalnya, ya saya kira, mendapatkan keberkahan. nah itu saya kira ya tidak masuk dalam kategori tabaruk yang masyru' tadi itu. Oke. Nah, tapi nanti beda lagi misalnya ya, kan juga ada itu buku yang dulu ditulis oleh ilmuwan Jepang itu yang diberi pengantar oleh Agim kalau tidak salah. Oke. Itu kan buku yang judulnya terjemahannya itu kekuatan air itu ya. Oh ya. Nah itu kalau tidak salah kan memang secara ilmiah begini. Kalau kita itu mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang baik kepada air itu misalnya, nah itu secara ilmiah hasil penelitian itu ketika dicek di laboratorium sebagainya itu kan membentuk kristalisasi yang bagus. Ketika misalnya kita menyebut kalau di situ karena ya ini bukan orang Islam ya, yang orang Jepang itu menyebut terima kasih misalnya, itu kan membentuk kristal yang bagus. Nah, sehingga kalau kristalisasi air itu bagus, nanti diminum pun itu nanti efeknya baik untuk tubuh. Itu baru kalimat terima kasih, apalagi kalimat-kalimat doa misalnya dan sebagainya. Itu kan bisa kita kaitkan. Artinya begini, bisa juga misalnya ya toh kita dalam hal sisi tadi itu ya, ketika air itu kita bacakan doa yang baik-baik, atau misalnya ya kita minta doa kepada orang tertentu yang kita anggap soleh, ya saya kira dalam sisi hasil penelitian tadi itu saya kira itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian sampai kita meyakini ini bekas minum misalnya, padahal kita tidak tahu ini yang habis minum ini punya penyakit TBC menular atau tidak misalnya, ini kan juga perlu didiskusikan ya. Tapi dalam kacamata sains tadi itu ya, ketika ada pelafatan kebaikan tertentu dalam kalimat yang kita tujukan kepada air di sekitar kita, itu nanti memang membentuk kristalisasi yang baik, bagus tadi, dan itu juga nanti efeknya baik untuk tubuh manusia tadi. Nah, sehingga memang harus hati-hati. Nah, itu. Saya juga pernah nonton berita lucu gitu loh, Ustadz. Ya. Nah, jadi ada satu orang ini, dia tuh minta air berkah gitu ke salah satu ustadz. Nah, jadi airnya itu sebelum diberikan ke dia didoain, terus ditiup-tiup, ya kayak dicuh-cuh-cuh gitu kan. Tibanya pas diminum sama si orang ini, dia tuh kena TBC, Ustadz. Ya. Nah, pas
usut punya usut, ternyata si Ustadz itu lagi mengalami penyakit TBC Ustadz. Jadi TBC sekeluarga. Jadi ya kita juga harus ini ya Ustadz, kayak harus berpikir dulu ya sebelum bertindak Ustadz. Ya, jadi tadi memang konsep tabaruk itu memang dalam perspektif akidah Islam itu memang ada. Cuma memang tadi harus kita pilih betul karena itu berkaitan dengan masalah akidah. Iya betul. Ya, kan informasi bahwa tempat ini mengandung keberkahan. Kemudian waktu ini mengandung keberkahan itu kan memang harus berkaitan dengan masalah harus landasnya harus dalil tadi itu. Jadi misalnya masalah waktu misalnya kan dijelaskan misalnya ada penyebutan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 misalnya ada penyebutan Ashhurul Hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, itu kan keberkahan itu. Iya, ya, misalnya bulan Muharram itu ada puasa yang kemudian dituntunkan di puasa tanggal 10 Muharram atau kita tambah dengan tanggal 9 Muharram bisa. Itu kan waktu yang juga ditunjuk atau memang ditakdirkan Allah jadi waktu yang penuh keberkahan. Maka selain kita berpuasa Tasu'a dan Asyura tadi kan juga ada tuntunan memperbanyak puasa di bulan itu. Itu kan dalam rangka keberkahan waktu tadi itu. Ramadan misalnya jelas itu juga boleh kita menyengaja, wah ini Ramadan, saya tak memperbanyak ibadah tabaruk dengan waktu Ramadan, boleh masyru' itu. Nah, sehingga kita di Persyarikatan Muhammadiyah juga jangan anti tabaruk juga. Jadi memang harus kita yakini memang ada bentuk-bentuk tabaruk ya dalam kajian akidah itu yang memang itu juga masyru' dituntunkan. Tapi tadi ada hal-hal yang memang harus kemudian kita berhati-hati ya di masyarakat umum tadi itu diyakini sebagai tabaruk yang boleh padahal misalnya tadi malah itu sesuatu yang dilarang itu. Ya. Oke Ustadz, tadi kan kita sudah membahas terkait hormat Ustadz. Ya. Nah sebenarnya apa sih bedanya hormat, taat, dan takut Ustadz dalam kita menghargai guru kita? Ya. Sebenarnya barometernya, timbangannya itu gampang Mbak Feby sebenarnya. Jadi tadi memang kita itu dalam kajian akhlak memang dituntunkan untuk menghormati orang lain. Jadi akhlak itu kan ya ada akhlak kepada diri sendiri, ada kepada orang lain. Orang lain ini kan macam-macam ya, ada orang tua, ada guru, ada ustadz, ada kiai, ya dan sebagainya itu. Nah, tapi ukurannya gampang sebenarnya. Jadi kalau di dalam bukunya Raden Hajid, ya, Raden Hajid itu kan murid termudanya Kiai Dahlan. Ya kemudian beliau punya tulisan, ya semacam tulisan harian ya begitu, yang kemudian diselamatkanlah oleh ahli warisnya, kemudian sekarang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Itu kan isinya bagus itu. Jadi diberi judul 7 falsafah hidup dan 17 kelompok ayat itu. Nah itu. 7 falsafah hidup dan 17 kelompok ayat. Nah itu. Nah, isinya kayaknya menarik ya Ustaz. Nah, itu kan saya kira gini, kita beragama itu sebenarnya simple ya, tetapi memang berat. Beratnya begini. Jadi dalam penuturan Raden Hajid itu kan begini. Ketika Kiai Dahlan itu mengajarkan suatu ayat, mengajarkan suatu hadis, itu kan memang selalu menggunakan 5 tahapan. Ya, apa aja tuh 5 tahapannya? Nah, yang pertama Mbak Feby itu jadi yang pertama adalah misalnya Al-Quran ya, nah itu kita baca. Maka kenapa di UMY itu semua mahasiswa harus lulus BTA, nah itu. Harus bisa belajar Al-Quran. Ya, walaupun fakultas teknik, fakultas dokteran misalnya, tetap harus lulus BTA. Kenapa? Biar bisa baca, wong ini pedoman begitu ya, dibaca. Nah kemudian tahu artinya. Nah, ini paling ringan artinya, ya artinya apa? Nah, tapi arti di sini kan memang belum lengkap, kan hanya terjemahan, ya seperti Quran terjemah yang kita baca kan hanya terjemahan, bisa dipahami tapi kita belum tahu detail. Tafsirnya. Nah, maka kemudian yang ketiga perlu kita tahu tafsir keterangannya. Oh iya. Nah inilah fungsi pentingnya ngaji itu di sini. Nah itu.
Maka kenapa di UMY ada misalnya untuk mahasiswa ya, Mm-mm. selain perkuliahan wajib yang di kelas AIK 1 sampai 4 itu, Nah, ya toh, kan juga ada kiai ya kan yang diinapkan di Unires iya. selama 2 hari 2 malam itu. Kemudian nanti ada termasuk bimbingan BTA, ya toh. Mm. Nah itu kan terus nanti di awal ini kan juga ada OSDI namanya, Oh, iya Ustaz. orientasi dasar studi Islam itu. Nah itu kan sebenarnya diantaranya biar apa? Kita itu makin memahami Islam itu. Bagaimana Oke. tafsir keterangannya? Jadi ayat ini itu nyuruh apa? Itu kan kita taunya dari situ. Nah, yang ketiga ini dikelompokkan ketiga, keempat, kelima dikelompokkan. Mm-mm. Kalau ayat itu bentuknya perintah, sudah belum dikerjakan. Oke. Kalau ayat itu bentuknya yang kelima, bentuknya larangan, sudah belum ditinggalkan. Jadi beragama itu kalau dalam perspektif Kiai Dahlan, menurut penuturan Raden Hajid ini, Uh-uh. itu sesimpel itu. Simple tapi pas dilakuin ternyata Berat wah, tadi. berat ya. Iya, jadi kalau sudah sampai poin yang keempat, kelima tadi berat. Mm-mm. Ini perintah sudah belum dikerjakan, ini larangan sudah belum ditinggalkan. Nah, sehingga yang disampaikan Mbak Febi tadi, bagaimana kemudian kita mengamatinya ya gampang saja. Itu perintah atau tidak, itu perintah atau Oke. larangan. Kalau itu bagian dari perintah dari agama, ya kita ikuti. Oke. Ya itu. Tapi kalau itu larangan ya sudah kita tinggalkan. Yang nyuruh siapapun ya ditinggalkan, wong itu larangan kok. Karena sudah ada tuntunannya dalam Nah, Al-Qur'an, Ustadz. karena ya kita sebagai orang yang beragama, ya Iya. seorang muslim itu kan memang nilai tertinggi yang kita pegang ya wahyu. Iya, betul. Jadi misalnya, oh ini ada norma budaya, ini Nah, ada norma tertentu. Nah bagi kita, karena kita ini berislam, ya nilai tertinggi kita adalah wahyu, Quran dan as-sunnah hadis. al-makbulah atau hadis makbul. Nah sehingga kalau sesuatu itu bertentangan dengan wahyu, yang kita menangkan tetap wahyu. Oke. Nah jadi ya sesimpel itu, tetapi berat di dalam pelaksanaan Mm-mm. sebenarnya. Nah maka kemudian kalau kita membaca sejarah hidup Kiai Dahlan itu kan memang ya beliau itu disebut dengan apa namanya? Ya kalau dulu itu ulama-ulama itu kan punya karya tulis. Nah, beliau itu punya karya amal nah itu. Nah, sehingga Oke. misalnya dari surat Al-Maun saja misalnya sampai kemudian muncul sebutan teologi Al-Maun ya kalau kita baca dalam sejarah Muhammadiyah itu kan sampai dengan Al-Maun saja Muhammadiyah itu kemudian bisa memunculkan rumah sakit misalnya, Iya, memunculkan panti-panti asuhan pendidikan juga ya, dan Ustadz. macam-macam itu. Nah, itu jadi memang model beragamanya begitu di Muhammadiyah itu. Oke. Maka di Maras Hizbul Waton itu kan kemudian Mm-mm. disebut sedikit bicara banyak bekerja. Nah itu. Bekerja. Nah, sehingga ya di Muhammadiyah itu orangnya memang ya waktunya diskusi tapi tidak banyak Iya. cuap-cuap sana sini, tapi ya bekerja. Nah itu bekerja. Betul. Nah sehingga amal usaha Muhammadiyah itu kan luar biasa banyaknya. Iya, banyak banget, Mulai Ustadz. kampus, kemudian pesantren, sekolahan tingkat tingkat SD ya Dari dasar itu TK malah, berapa, dari Ustadz. TK ya TK, SD, SMP, SMA berapa, ya kemudian kampus berapa, panti asuhan berapa, itu sudah luar biasa. Oke. Ya, jadi ya beragama itu kalau dalam penuturan Raden Hajid tadi ya sesimpel itu, tapi memang berat di dalam pelaksanaan. Oke. Ya, Oke, Ustadz. Idealnya nih, hubungan antara guru dan santri itu seperti apa sih, Ustadz? ya. Jadi begini, ya. Santri dan guru ya atau santri dengan ustadz, santri dengan kiai, ya itu kan hubungan antara ya santri sebagai pencari ilmu, kemudian guru atau ustadz atau kiai itu sebagai ya kalau dalam bahasa pendidikan itu ya sebagai fasilitator sebenarnya. Oke. Bagaimana murid itu bisa mendapatkan ilmu, maka
guru atau lembaga pendidikan itu kan punya kewajiban untuk menyelenggarakan gitu, menyelenggarakan proses pendidikan sebaik mungkin. Oke. Nah, kalau hasilnya itu kan nanti ya karena yang dicetak itu manusia itu ya tidak seperti Robot pabrik ya. ya, atau pabrik mencetak barang apa ya, itu bisa pabrik misalnya mencetak handphone ini bisa seragam ya, tapi kayak kampus ini atau kampus ini yang disediakan kesempatan belajarnya sama, kemudian media pembelajarannya sama, kemudian dosennya sama, tapi kan hasil mahasiswanya juga berbeda-beda karena memang Oke. manusia itu kan ya makhluk yang memang punya pilihan tadi itu. Nah, Oke, betul sehingga Ustadz. ya hubungannya bagaimana ya seorang ustadz, seorang guru itu ya memang ya hanya punya kewajiban untuk apa namanya, untuk menyediakan proses pembelajaran yang sebaik mungkin ya, maka ada kurikulum ya, ada metode pembelajaran, ada macam-macam itu nanti, kemudian ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, disediakan semuanya dengan kemudian satu tujuan untuk mewujudkan anak didik yang seperti apa begitu misalnya. Nah, jadi ya guru atau kiai itu ya sebenarnya tadi fasilitator untuk bisa menjadikan ya santri murid kita itu seperti yang kemudian dirancang dalam suatu lembaga pendidikan tertentu itu. Tapi hasil kan juga tadi tidak bisa sama persis. Manusia itu kan makhluk yang memang punya pilihan tadi itu. Nah, sehingga mungkin titik tekannya di sini Mbak Feby ya, karena kelihatannya ini sudah mau berakhir ini. Ini Udah di ya, ini, udah di sudah 5 menit diingatkan lagi, ya. 5 menit Jadi lagi. titik tekannya di sini, pendidikan itu harus kita pahami bukan hanya pengajaran, Oke. ya, bukan hanya taklim, tapi sampai ke takdib, pembentukan karakter. Nah, itu yang penting. Iya, sangat penting sih. Iya, nah sehingga kalau kita merujuk tadi ke bukunya Raden Hajid tadi itu kan bisa kita baca kisah misalnya berapa bulan Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Al-Maun misalnya, kan berbulan-bulan itu. Kemudian sampai Kiai Dahlan tanya kepada santrinya, sudah kamu amalkan belum? Oh sudah Kiai, ini sudah kami baca dalam sholat, sudah kami buat ngimami. Oh bukan itu mempraktekkan Al-Maun itu. Isinya apa Al-Maun itu? Oh isinya adalah menyantuni yatim piatu, fakir miskin, duafa. Nah itu sudah belum kamu kerjakan. Masya Allah. Nah kan sampai begitu implementasinya itu. Nah artinya beragama itu ya memang praktek tadi. Iya. Kalau ini perintah sudah belum kita kerjakan, kalau larangan sudah belum kita tinggalkan. Nah jadi begitu. Nah maka tadi di awal saya sebut bahwa orang yang berilmu itu harusnya dengan ilmunya itu kan ya harus sesuai dengan ilmunya itu. Oke. Jadi misalnya dalam pengetahuan saya misalnya ya, mengambil barangnya orang lain itu termasuk hal yang dilarang, ya sudah harus saya taati itu. Memang dilarang gitu. Maka saya tidak berani korupsi, saya tidak berani mencuri misalnya. Ya karena itu nilai yang harus saya pegang dari pengetahuan yang saya punya tadi. Nah kalau kemudian dia melanggar, nah berarti kan dia melanggar ilmunya itu. Nah kalau itu berkaitan dengan masalah keagamaan, berarti kan dia melanggar agamanya sendiri. Berarti kan dia melakukan sesuatu yang dilarang malah. Nah itu. Iya. Nah itu. Nah sehingga ya harus match antara pengetahuan dan perilaku seseorang itu. Masya Allah. Oke Sobat Orasi, mungkin nih Ustadz bisa diberikan satu pesan untuk Sobat Orasi yang ada di rumah Ustadz mengenai takzim ini. Ya, sahabat orasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak Feby dan tim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita belajar ilmu agama itu memang tadi tidak sekedar mengetahui ya, tetapi bagaimana dengan pengetahuan itu kemudian berusaha kita amalkan kalau itu adalah perintah, kita tinggalkan kalau itu adalah larangan. Nah insya Allah ilmu itulah nanti yang kemudian akan terus mendekatkan diri
kita kepada Allah. Karena dalam kajian keilmuan ya itu kan baik itu ilmu qauliyah wahyu atau ilmu kauniyah ilmu pengetahuan ya sains itu kan sumbernya sama-sama Allah. Maka kita itu ahli dalam bidang qauliyah wahyu atau kita itu menggeluti ilmu iptek ya kauniyah alam itu ya nanti tujuannya sama-sama dengan pengetahuan itu dengan ilmu itu kita makin dekat kepada Allah. Nah, itu sehingga terakhir dalam Islam itu ada konsep ya namanya ihsan. Nah, kalau dalam hadis, kalau dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu kan ditulis nomor 2, hadis Imam Muslim. Itu kan memberikan gambaran bahwa tingkatan orang beragama itu kan ada yang muslim, ada yang mukmin dan ada yang muhsin. Nah, muhsin ini kan yang paling tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita itu bisa menghadirkan ihsan ini? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita itu melihat Allah. Nah, kalau belum bisa menghadirkan perasaan itu, maka ingatlah bahwa fa innahu yaraka. Allah itu selalu melihat kita. Nah, kalau kita itu sudah punya sifat ihsan itu, udah tidak akan berani ngapa-ngapain. Nah itu, nah saya kira itu semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita beragama ini ya bisa dengan benar. Amin. Kemudian ilmu kita juga bermanfaat, bisa memandu kehidupan kita sehingga semakin baik dan semoga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ya, saya kira itu. Mbak Febi. Ya Allah, Masya Allah banget ya Sobat Orasi, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz, ya Allah sangat menyentuh banget ya Ustadz yang di akhir-akhir. Ya Allah, ternyata udah gak kerasa ya kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak ya Ustadz Husnul Azhar atas ilmunya, pandangan soal takzim itu bagaimana dan pesan-pesan yang membuka wawasan kita semua ya Ustadz. Oke, semoga dari diskusi hari ini kita semakin paham bahwa menghormati guru adalah bagian dari akhlak mulia. Tetapi Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, keselamatan, dan martabat setiap manusia. Takzim yang benar bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan, melainkan menghadirkan rasa hormat yang berjalan beriringan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab. Seperti itu Ustadz yang bisa saya rangkum dari terima kasih diskusi kita hari ini Ustadz. Oke, buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir nih, terima kasih banget nih kalian udah stay dari awal sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi bahan refleksi bahwa takzim itu bentuk kita menghormati guru kita. Oke, jangan lupa bagikan episode kali ini biar semakin banyak yang mendapat wawasan baru. Terima kasih, saya dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak Ustadz.